Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Maaf saya baru bisa membuat tutorial ini ya. Eh, ini akan saya jelaskan ketentuan tugasnya dari MK aplikasi perkantoran ya. Kan kalian sudah lihat tuh ada kiriman gambar yang terlihat seperti di layar saya ini ya. Jadi nanti kita akan coba belajar memanfaatkan fitur-fitur MS Word ya. Pertama apa? Pertama adalah ini, yang tulisan artistik ya, SMKN 1 RSBI ya. Itu kalau di MS Word itu ada yang namanya word art ya atau text art ya. Itu kalau dulu 93 ke bawah, MS Word 93 ke bawah itu kalau nggak salah namanya masih text art ya. Kalau sekarang namanya word art ya. Nah, terus ini bagaimana menyisipkan sebuah shape ya. Di sini shape-nya berupa cloud ya, call out ya. Terus di dalamnya juga menyisipkan teks ya. Terus ini ada huruf K besar ya. Ini biasa dinamakan drop cap ya. Ini biasa digunakan di media kabar cetak dahulu. Nggak tahu sih kalau sekarang karena saya nggak pernah baca media cetak sekarang. Kalau dulu ini sering banget dijumpai ya kalau di media cetak atau di majalah-majalah kayak gitu ya. Selanjutnya bagaimana kita membagi dua atau membuat sebuah kolom untuk paragraf penulisan kita ya. Nah, ini sama, ini biasanya dimanfaatkan untuk media cetak atau enggak ketika kita mendesain sebuah majalah atau buku pasti kita akan butuh kayak gini ya. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan kamu terkait dengan MS Word ya. Terus selanjutnya adalah ini ya. Ini namanya yang saya mau lingkari ya ini. Ini namanya adalah bullet ya. Bullet ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana menyisipkan sebuah bullet ya di MS Word atau enggak kita menyisipkan bullet berdasarkan ikon-ikon atau image-image yang kita punyai sendiri bisa ya. Jadi selain kita menyisipkan bullet dari yang disediakan si MS Word, kita juga bisa menyisipkan bullet dari file-file gambar yang kita punyai ya. Ya, pertama kita akan coba ini bagaimana cara menyisipkan word art ya di MS Word ya. Pertama ini mungkin saya ini masuk ke ini insert ya, di tab insert atau menu insert ya. Kamu klik ya, terus kamu arahkan ke bagian tab text ya. Di teks itu ada huruf A besar ya, tebal, yaitu namanya insert word art ya. Nah, di situ kamu bisa klik ya. Itu ada default-nya ya. Default-nya kamu milih style apa, di situ tinggal klik aja. Misal saya mau milih yang bayangan ini ya. Ini untuk text art atau word art yang digunakan di contoh ini sebenarnya ini contoh word art yang lama ya. Ini kalau nggak salah 93 atau 90 MS Word 93 atau 90 itu masih ada yang model kayak gini. Cuman kalau yang udah 2007 ke atas atau 2003 ke atas, stylenya udah sedikit lebih modern. Jadi untuk pembuatannya nanti kalian nggak perlu harus sama plek, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kamu memanfaatkan word art itu ya. Nah, terus ketika kita masuk di sini, kita bisa langsung tulis aja ya. Misal SMKN 1 RSBI ya. Ini kayak gini ya. Misalnya ini tak turunin, tak turunin. Juga tak turunin dulu. Nah, ini juga kita bisa atur lagi nih, biar misal ini kan WiFi ya, modelnya stylenya WiFi atau bergelombang ya, WiFi ya. Jadi kita bisa atur formatnya ini. Kita klik di tab format ya. Di tab format itu ada ini ya, insert shape, shape styles, word art style, text dan sebagainya. Ini kalau shape style ini nanti kita mengatur ininya, blok kotakannya ya. Jadi kalau ini misal saya klik ini ya. Jadi nanti ini ada garisnya atau enggak misal saya pakai ini. Ya kayak gini ya. Jadi ini mengatur
shape-nya, bentuknya. Kalau ini default-nya kotak ya, jadi nanti kotaknya ketika kliknya warna abu-abu ya ini memenuhi abu-abu kayak gitu ya. Ini saya kosongin, nggak jadi ya. Kita atur di sini aja, di Word Art Style ya. Kamu bisa klik default-nya yang tadi, bisa ganti, bisa masuk ke ini yang kalau di bagian atas itu untuk warna hurufnya ya. Warna hurufnya kamu bisa ganti boleh atau enggak kamu pakai gradient juga bisa ya, atau enggak pakai warna gradient lain, settingan lain juga bisa. Silahkan kamu atur, nggak ada ketentuan mau warna apa ya. Terus untuk yang bagian bawahnya ini adalah outline-nya, maksudnya garis tepian di hurufnya ya. Misal ini, kalau saya kasih hitam berarti tepian di hurufnya itu ada garis kecil hitam ya, tebal. Terus untuk stylenya, nah mulai dari shadow kita bisa atur juga nih. Kita mau atur yang mana ya, bebas ya. Mau seperti apa, di sini ada, silakan kamu nanti coba-coba sendiri atau bikin sendiri sesuai dengan keinginan kamu, nggak ada ketentuan pasti. Syukur-syukur bisa sama persis kayak gini, bisa sebenarnya ada, cuman nggak sama blok, mungkin ada beberapa perbedaan ya. Terus kalau mau menambahkan glowing, efek glowingnya ya bisa di sini atau enggak bevelnya biar agak tebel ya, bisa atau enggak ini rotasinya biar muter atau gimana, termasuk transformasinya ini. Kalau yang WiFi ini mungkin ini ya, ini. Oh, bukan. Nah, ini. Oh iya ini hampir mirip nih. Ya. Atau enggak kita bisa atur juga nih jaraknya sendiri kalau nggak salah. Di jaraknya itu pakainya ini kalau nggak salah. Ini kalau mau lebih WiFi, ya kayak gitu ya. Kita atur sendiri ya. Terus selanjutnya adalah kalau kita sudah ini, silakan kamu nanti atur sendiri ya. Misal ini, salah. Misal ini saya tambah biar tebel ya, atau enggak garis miring, atau enggak ya garis bawah mungkin kayak gini. Terserah ya. Nah, terus selanjutnya adalah menyisipkan sebuah shape ya. Shape berbentuk call out ya. Kita bisa masuk ke sini insert ya. Nah, di bagian insert sebenarnya ada banyak menu ya. Kita bisa membuat tabel ya. Membuat tabel, kita bisa menyisipkan gambar, shape atau smart art atau chart atau screenshot ya dari print screen kalian nanti atau enggak 3D model ya. 3D model maksudnya ini 3D model yang sesuai dengan file-file 3D-nya ya atau FBX, OBJ atau apa ya. Nah, terus kalau kita mau menyisipkan gambar, di sini ada menu ya, yaitu insert picture from this device sama online picture. Ini maksudnya kalau this device, ini kalau kita klik, kita menyisipkan gambar sesuai gambar yang kita punyai di drive kita ya. Misal kayak gini, ini misal saya ganti behind text ya, kayak gini. Jadi nanti ini tulisannya berada di belakang. Ini karena bawahnya adalah ini apa gambar juga, jadi dia nggak mau ya. Nanti kalau sudah ada teksnya kita coba insert itu ya. Terus untuk yang online picture maksudnya nanti kita cari online ya. Sebenarnya kalau ini karena yang 2019 ya, karena saya pakainya 2019. Nggak tahu kalau 2007 itu kayaknya belum ada fitur ini online picture. Cuman kalau yang 2013 kayaknya sudah ada ya. Jadi ini kita langsung bisa online. Cuman lewatnya Bing bukan Google. Makanya kalau pengen puas ya kamu carinya lewat Google aja. Kamu download dulu, masukkan ke drive komputer kamu dulu, baru kamu import ya, atau kamu sisipkan lewat ini nanti di this picture. Ini kalau online berarti ini kita kayak download dulu nih. Ya misal ini Apple. Dan Apple, saya mau download ini Apple, insert klik. Nah, ini kita kayak lagi download dulu. Nah, itu ada prosesnya download. Kalau sudah ini hapus nggak perlu. Langsung ya kayak gitu ya. Nah, terus kalau shape, nah ini shape banyak ya. Shape kalau ini model-model shape yang sudah disediakan oleh MS Word. Ya, kalau kita lihat contohnya
kita mungkin masuk ke bagian call out ya ini, call out. Ya ini diklik, nah langsung drag and drop kayak gini ya. Nah, untuk ujungnya ini kita bisa setting nih ya. Kita bisa atur sendiri mau lebih lancip, lebih landai kayak gini. Jadi barangkali mau bikin efek kayak percakapan ya kayak gitu ya. Nah, kayak gini ya. Kalau mau isikan teks tinggal klik aja. Untuk 2013 ke atas itu kayaknya tinggal langsung klik ya di shape-nya misal woi kayak gini ya. Tapi kalau yang 2007 ke bawah itu kalau nggak salah nanti klik kanan di shape-nya ini klik kanan edit text ya kalau nggak salah kayak gitu. Ya jadi nanti masuk. Kalau nggak mau, nggak ada ya. Misalnya kayak gini ya. Terus selanjutnya nah ini kita akan coba membuat ini drop cap ya, drop cap. Nah, ntar saya kasih contoh tulisan ini aja, lorem ipsum ya. Nah, ini ada lorem ipsum, nanti kamu tetap ketentuannya kerjain berdasarkan kata-kata yang ada di gambar itu ya. Silahkan ini untuk percontohan saja. Nah, untuk drop cap sebenarnya ini kita bisa lakukan ini. Langsung blok di L-nya ya saya ya. Di huruf pertama yang kita akan sisipkan atau kita jadikan drop cap ya. Kita masukkan di situ. Nah, klik di blok terus langsung masuk di ini insert lagi ya di bagian teks lagi di bawahnya word art itu. Ada tanda A terus garis-garis-garis kayak gitu. Nah, ini kalau di default menunya itu ada dropped sama in margin. Nah, kita nggak pakai di sini, kita pakai yang di bawah itu yang drop cap option. Diklik drop cap optionnya ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Pertama non dropped in margin. Ini kalau kita klik yang dropped berarti nanti format drop cap-nya itu mengelilingi paragraf ya hurufnya. Tapi kalau in margin jadi nanti huruf drop cap-nya tidak sejajar aja ya, sejajar tapi nggak mengelilingi atau nggak mengkerubungi kayak gitu ya. Nah, kita pakai yang droplet, terus di bagian bawahnya itu di bagian font, kita bisa atur nih style font yang mau dijadikan drop cap itu. Ya, misal kayak gini, ini fontnya yang paragraf ini misal Calibri ya, ini Calibri kalau nggak salah. Nah, terus yang di drop cap kita ganti nih jadi monotype misal. Ya, mana monotype. Nah, diklik ya. Nanti line to drop-nya itu maksudnya baris yang akan dijatuhkan drop cap-nya. Misal ini di sini keterangannya 3, berarti nanti kalau di oke dia berada di 3 baris ya. Dia berada di 3 baris. Nah, kalau saya tambahkan lagi 4, jadi 5 ini. Jadi nanti berada di 5 baris kayak gitu ya. Silakan kamu nanti coba sendiri. Nah, terus di stand from text ini memberikan jarak di sini. Misalnya saya kasih 0,2. Nah, itu semakin lebar ya. Nah, kayak gitu ya drop cap-nya. Nah, saya ganti 3 aja, jangan banyak-banyak. Nah, kayak gini. Oke. Nah, setelah itu ya, ini sebenarnya kita dalam memformat paragraf kayak gini, kalau kita menggunakan drop cap dengan paragraf, harusnya kita format dulu paragraf kolom ya. Drop cap dengan kolom ya, maksudnya paragraf berkolom atau dibagi menjadi 2 ya. Itu harusnya kita itu pikir kolomnya ini dulu. Kalau enggak nanti drop cap ini enggak akan berpengaruh ya. Alias nanti kurang rapi ya kayak gitu. Makanya ini kita unduh dulu drop cap-nya ya. Kita unduh dulu, kita balikin kayak gini, baru kita blok nih ya. Kita blok. Ingat dalam membuat kolom di paragraf ini Word ya, pastikan kamu ngeblok di huruf terakhir, jangan sampai lebih kayak gini atau enggak lebih sampai ke bawah kayak gini. Kenapa? Karena nanti kalau kita setting kolom, dia nggak akan berpengaruh. Contoh ya. Mungkin kayak gini coba. Saya kasih kolom. Nih. Nah, dia jadi aneh. Biasanya ini kalau nanti ada drop cap-nya atau ada gambarnya, dia nggak mau. Ini karena kebetulan di bawahnya juga aman, makanya ini nggak mau. Mau ya jadi benar. Cuman
saran saya kalau mau bikin kolom pastikan ngebloknya di blok terakhir titik ini. Karena nanti pasti kalau kamu belum paham banget nanti kebingungan ketika nanti misal ya, coba barangkali ini ya bisa berpengaruh misal. Ya, jadi nanti misal kayak gini ya. Nah, ini karena ininya udah behind the skin kayaknya nih. Jadi nggak terlalu itu. Udah yang penting ini sekedar pengetahuan buat kamu. Barangkali nanti kamu menemui kasus kayak gitu ya ketika kamu blok ternyata di ininya apa namanya? Kamu blok kayak gini ya, misal kayak gini terus saya ganti. Nah, ini juga nggak mau juga. Nah, ini kalau kayak gini kan nanti nggak mau ya. Makanya ini coba. Oh, nih kalau mau di kolom nanti jadinya aneh kayak gitu loh ya. Makanya ini drop capnya jangan di setting dulu, kita langsung bikin kolom dulu aja. Blok kalau saya sih kayak gini ya, di huruf terakhir. Nah, baru klik kolom. Nah, di layout ya, cara membagi kolom itu kita klik tab layoutnya ya, tab layout ya, terus masuk ke bagian yang kolom. Ya, kalau kamu klik tanda segitiga bawah itu ya, di situ udah ada settingan defaultnya tuh kolomnya ya. Di kolom itu ya ada defaultnya ada 1, 2, 3 ya, kanan dan kiri. Cuman kita masuk ke sini aja, more kolom saja ya. Diklik more kolom. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Menu-menu ya. Pertama 1, 2, 3 left right. Ini maksudnya yang sudah disediakan dari Microsoft Word-nya. Tapi kita bisa setting sendiri nih lewat menu-menu yang ada di bagian bawah ini ya. Misal mulai dari number of column ya. Ini kalau number of column-nya 2 ketika saya oke, jadi nanti di preview ini kan kelihatan tuh 2 ya. Kalau saya tambahkan 3 juga 3, 4, 5, 5, 6 kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Misal ada 6 ya. Itu nanti kayak gitu ya. Ya, jadi nanti ini kalau misal saya mau kasihkan garis tengahnya, ini kita aktifkan atau kita centang line between-nya ya. Kita aktifkan line between, jadi nanti ada garis tengahnya ini ya. Nah, di situ terus kalau kita mau ngatur jarak ininya juga jarak apa namanya? Jarak antara kolomnya juga bisa lewat ini spacing atau enggak ketika saya oke, ini ya misal ada garis tengah gini oke. Nah, kita bisa atur di sini bagian rulernya, kita klik tahan geser. Nah, kayak gini ya. Misal ini udah lebar, ini kayaknya paling kecil. Nah, misalnya gini ya. Ini semakin sempit ya, kayak gini. Yang maksudnya kayak gitu, ya. Nah, kita klik tahan aja kayak gitu, ya. Terus selanjutnya, oh iya tadi yang drop cap-nya dulu. Kalau drop cap karena tadi udah jelaskan, silakan nanti di blok L-nya, terus kita masukkan drop cap, ya. Drop pad langsung kayak gini ya. Misal saya mau ganti ya hurufnya jangan ini monotype aja, monotype. Monotype. Type. Oke. Oh, jaraknya saya tambahin sedikit aja, 1. Nah, jadi kayak gini ya. Ada jarak. Nah, setelah itu kita akan coba menyisipkan ini. Apa namanya? Menyisipkan bullet ya. Bentar, ini saya bikin dulu sebuah menu dulu. Misal saya pakai yang ini aja. Ini saya enter. Ada 3. Nah, udah. Sampai ini aja. Ini saya hapus. Ini paragrafnya saya oke. Nah, di sini nanti saya akan bikin contoh 3 ya. Ini bagaimana menyisipkan drop cap. Bisa modelnya kamu tulis dulu, misal masukkan data, pengolah data, keluaran kayak gitu bisa. Atau enggak, kamu langsung klik di situnya bisa. Misal kayak gini, kosong. Bisa. Ya, di sini langsung home ya, masuk ke bagian ini ya.
drop. Nah, ini baru nanti tulis lorem ipsum, nanti kayak gini tuh, loret anu ya, misal megat gitu ya, misalnya gitu ya. Atau enggak kita bisa yang kayak tadi, kita blok ya, blok yang mau di drop cap ya, terus klik, pilih style drop cap yang sudah disediakan, atau enggak kita bisa menyisipkan drop cap yang kita inginkan ya. Caranya gimana? Kalau menyisipkan drop cap yang kita inginkan, caranya adalah kita masuk ke bagian sini, drop cap, terus define new bullet ya. Nah, di sini ada bullet karakternya, mau simbol, picture, atau font boleh. Kalau simbol berarti nanti simbol-simbol yang disediakan oleh Word-nya sini. Yang ini bisa kamu cari nanti bebas, banyak banget ya simbol-simbol dropcap. Misal saya mau ganti yang ini aja. Ya, ketika klik double langsung di OK. Nah, langsung keluar ya. Atau enggak saya coba menyisipkan ikon dari gambar yang kita punyai, atau online juga bisa ya. Makanya ini nanti kamu milih bebas. Yang penting sesuaikan dengan ukurannya, jangan ukuran besar karena nanti percuma saja nggak kelihatan tuh. Nah, ini malah gede kan jadi apa namanya? Aneh ya. Makanya kalau mau cari bullet pastikan ikon-ikon yang kecil ya. Mungkin ukuran 25 kali 25 atau 5 kali 5 kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Terus dalam mengatur sebenarnya kita bisa mengaturnya lewat sini ya. Ini namanya hanging ya. Hanging hanging first line sama hanging indent kalau nggak salah ya. Ini first line maksudnya left indent, sama first line indent. Maksudnya first line indent adalah ini yang untuk tulisan menjorok ya. Biasanya ini dimanfaatkan ketika paragraf awal atau huruf baris awal dari paragraf ya, kayak gitu ya. Nah, makanya ini kita atur kayak gini aja ya. Nah, ini misal saya mau menyisipkan gambar tadi nih. Gambar. Saya sisipkan gambar. Ya, misalnya gini saya mau menyisipkan keluar. Ini bisa diatur ya. Diatur style gambarnya apakah mau di dalam atau di antara. Kalau mau di antara kayak gini, misal klik kanan wrap text terus square ya. Ini kalau square jadi nanti hurufnya mengikuti di sini ya. Ini karena terlalu besar, ini kalau dikecil lagi nanti bisa mengikuti kayak gini ya. Nah, ini kalau square. Terus kalau klik kanan kita mau behind text, jadi nanti hurufnya berada di belakang ya. Atau enggak misal ini type ya, sama ya. Ini hampir sama kayak square ya, cuman bedanya kalau type berdasarkan ini bentuknya kalau nggak salah. Cuman paling bagus kayaknya ini. Kalau top and bottom ya dia di antara ya. Nah, misal kalau saya maunya behind the text nih ya, terus ini saya gedein, saya coba transparan saya coba beri transparan. Caranya gimana? Caranya masuk ke format ya. Masuk ke format ya. Terus ini bisa pakai ini color ya. Color. Nah, di color sudah ada pengaturan untuk set transparent color ya. Tapi ini kalau set transparent color itu langsung colornya. Jadi bukan ini. Mungkin kita atur ini aja. Misal ini ya tipis. Ya bedanya sini kita nggak bisa ngatur itunya apa namanya tingkat apa namanya transparannya ya. Jadi sudah diatur atau disediakan dari si ininya, si word art-nya ya. Kita nggak bisa nyeting sendiri. Oh, mungkin bisa ini di sini ya. Ya, ini mungkin bisa di sini di bagian ini format picture ya. Ini kalau yang 2019 ke atas, nggak tahu sih 2007 ke bawah saya nggak tahu. Saya lupa ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini untuk transparan. Nah, nanti silahkan tugas kalian ya adalah
dari gambar itu silahkan dimodifikasi berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi. Syukur-syukur kamu nambahin sendiri biar lebih artistik lagi atau bagaimana, silahkan ya. Terus untuk pengumpulan tugas sesuai dengan ketentuan yang kemarin saya sampaikan di komting kalian ya. Silakan kamu nanti dibaca ya. Nanti saya tunggu tugasnya ya. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kamu bisa tanya lewat WA aja ya, atau enggak lewat perwakilan salah satu saja, yaitu komting kamu. Jadi kamu tanyakan ke komting, biar komting mendata pertanyaan-pertanyaan, terus sampaikan ke saya, nanti biar saya jawab lewat salah satu saja. Oke ya, sekian penyampaian atau keterangan materi yang buat tugas ini. Silahkan kalian kerjakan ya. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.